Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau punya opening yang keren, tapi openingnya kita ada di segmen teman mikir gitu ya. Oke. Ini follow up dari apa yang kemarin sempat kita live di IG, terus upaya untuk terus menjaga, ya paling tidak kalau kata Rocky Gerung, akal sehat gitu ya. Akal sehat dan idealisme sehingga tidak luntur pasca kampus. Nah, malam ini kita mau sharing ada beberapa hal yang sebetulnya perlu untuk kita diskusikan gitu ya. Dan event ini mungkin sudah banyak dibahas sama pengamat atau sama orang-orang yang concern dalam hal demokrasi. Tapi gue rasa sih kita perlu bahas juga gitu. Kira-kira paling tidak bahasanya nyerempet-nyerempet ke pilpres lah gitu ya. Betul. Menurut lu apa aja nih kira-kira yang perlu kita bahas? Oke, ini seru banget ya. Jadi kita santai ya. Yang berdua kita bukan pakar ya di sini kayak mungkin memposisikan diri sebagai masyarakat sipil ya, pengamat juga di sosial media sebagai akhir-akhir ini sering update berita khususnya di sosial media gitu ya. Ada beberapa hal yang pengen coba gua obrolin nih khususnya gitu ya Hmm. sama lo Hmm. gitu kan. Pastinya tentang Pilpres gitu kan. Nah, Ya, ya. mungkin untuk topik yang pertama sih yang pengen gua bahas itu adalah akhir-akhir ini kalau di Twitter ya gitu ya. Gua kan sering main Twitter nih gitu kan. Itu lagi rame banget nih tentang keterlibatan salah satu fans K-pop gitu ya dalam perpolitikan Indonesia untuk mendukung salah satu paslon lah ya yang lagi rame gitu meskipun ada beberapa bahasanya itu orang yang meniru ya tapi kayaknya masih merujuknya dia mendukung salah satu paslon aja gitu kan. Nah itu yang rame dibahas nih. Nah maksud gue pertanyaan gue adalah di sini adalah seberapa ngaruh sih gitu kan sebetulnya keterlibatan dari fans K-pop ini dalam politik dalam hasil survei yang terbaru kayak gitu kan. Dan yang kedua, gue pengen tanya nih juga sama lu gitu kan. Nah, ada beberapa masyarakat juga yang kadang deny atau dia menolak bahwa data survei itu kadang nggak reliable. Nah, sebagai orang yang concern gitu ya di lembaga riset khususnya gitu kan dalam istilah politik. Nah, kira-kira seberapa kompatibel, seberapa kredibilitas lembaga survei itu bisa kita jadikan sebagai acuan untuk hasil pilpres mendatang. Nah, itu kadang Hmm. ada beberapa orang yang deny, udahlah nggak usah terlalu fokus sama elektabilitas survei dari lembaga survei ini. Aslinya juga banyak kok yang ngedukung paslon ini tapi dia direndahkan aja di apa namanya platform tersebut. Nah, ini gue pengen tanya itu dulu nih basicnya gitu kan Hmm. supaya mungkin masyarakat yang lain juga bisa lebih aware gitu ya sama ya lembaga riset dan mereka nggak deny sama hasil survei itu sendiri. Hmm. Itu Oke. dari gua, mungkin kalau dari lo ada lagi nggak kira-kira yang bakal kita obrolin? Ya ini nyambung aja sih. Sebenarnya kalau tadi Mm-mm. kan ada dua hal ya. Pertama, ada fenomena yang ya kita sebutkan kemarin sempat di apa di trending gitu terkait dengan Anis Ah, Bumble gitu ya. Ya nggak sih? Ya, Anis, bubble, Anis bubble oh ya. Anis Bubble Kalau ya, bukan Bumble. kalau Bumble, bubble Bumble beda Bee. lagi nih, bubble Anis beda lagi. Anis Bubble. Terus sekarang lagi Iya, iya, rame iya. Anis disebut abahnya, abah online lah gitu ya. Abah Ada online fenomena betul apa, ada betul. fenomena-fenomena itu, terus di sisi lain ada desak Anies. Kalau di kubu 02 03 gue belum melihat campaign yang kemudian bisa nge-grab anak muda atau antusiasnya masyarakat gitu. Masih sebatas ya Betul betul. kemarin kan kalau di 03 yang jadi masalah karena karena geber-geber motor di Boyolali, kemudian ada oknum yang kemudian berseragam sampai akhirnya Oh, mukulin oke. itu kan, itu Mm-mm. bentuk kampanye yang mungkin even 15 tahun yang lalu lah itu dilakukan Mm-mm. rame-rame dangdutan dan sebagainya gitu. Dalam ilmu ilmu marketing politik, semua aspek yang kemudian berpotensi untuk meraup suara itu diperbolehkan. Tapi gue ingin mungkin nanti coba kita bahas juga ada fenomena campaign yang cukup menarik gitu ya, ada desak Anies dan sebagainya. Gue ingin jawab dulu yang pertanyaan lo pertama terkait dengan riset. Gue rasa riset itu jadi bagian yang eh, masih sangat diperhatikan oleh elit politik. Kenapa? Karena tiga kandidat ini juga lahir karena survei kan, karena riset kan. Kecuali mungkin Mas Gibran ya karena dibantu sama pamannya gitu kan. Enggak, maksud gue eh, survei itu atau riset itu dalam ilmu keilmuan gitu ya. Itu kan satu keilmuan yang dipakai untuk menangkap
fenomena yang terjadi saat itu gitu. Jadi kalau kemudian kita lihat fenomena hasil survei dari 2022 yang pernah kita lakukan di lembaga dari mulai Surnas dan sebagainya, itu ada tren positif di tiga kandidat ini gitu ya, ada naik turun dan sebagainya. Jadi apakah fenomena survei itu kemudian jadi Tuhan dalam segala memutuskan keputusan masyarakat? Enggak juga gitu, karena pasti ada banyak variabel yang kemudian mengubah hasil survei. Misalkan kayak setelah debat capres kemarin sempat ada beberapa lembaga melakukan survei nasional, kemudian posisinya berubah kan. Biasanya kan Anies nomor 3, kemudian ada lembaga survei yang kemudian menempatkan Anies jadi nomor 2 gitu. Nah, maksud Betul, gua betul. survei itu digunakan ya pada waktu itu gitu dan untuk memprediksi masa depan gitu kan itu ya. Survei itu Iya, memprediksi iya. kan. Kalau lu lihat misalkan kayak sensus penduduk kan digunakan untuk mengcapture penduduk di 2000 berapa misalkan gitu, lonjakan penduduk Iya, Indonesia berapa. Makanya ada narasi Indonesia Emas 2045 karena bonus demografi dan sebagainya. Itu kan untuk apa ya? eh, melihat masa depan Indonesia tuh kayak gimana. Dalam hal ini berarti betul. ya masih bisa kita gunakan. Cuma pertanyaannya survei yang seperti apa yang kemudian kredibel kan itu ya. Ada banyak juga Hmm, lembaga survei yang kemudian tidak punya kredibilitas atau punya tapi itu kemudian akhirnya hanya sebatas jualan. Kenapa? Karena hari ini politik bisa jadi industri kan itu ya. Dari hulu sampai betul, hilirnya betul. bisa diuangkan. Kalau gue pernah menghitung di kantor itu bersama pimpinan gitu ya. Potensi pilkada 2024 besok di 514 kabupaten kota itu potensi perputaran uangnya sampai 80 triliun. Lu bayangkan, 80 triliun itu perputaran uang potensinya gitu. Kalau kemudian ada lembaga riset yang ngambil 5%-nya aja misalkan gitu ya, entah dia jadi pendamping politik atau kemudian surveinya aja, itu udah berapa miliar. Kan di situ gitu. Hmm, Ya. Yang kedua, tadi pertanyaan lu terkait dengan media gitu. Seberapa berpengaruh sih kekuatan media ketika itu jadi trending topik atau pembicaraan media gitu ya dalam konteks real di lapangan gitu. Gua rasa tidak ada yang menjamin kekuatan media ketika misalkan dia mampu jadi trending topik terus gitu ya. Apakah kemudian inline atau linear dengan suara di akar rumput. Karena akses kita terhadap media itu kan nggak semua orang kemudian dapat mengakses kan. Nggak semuanya orang kemudian punya tools yang sama untuk mengakses. Atau barangkali trending topiknya ya karena buzzer gitu kan. Hari ini kan fenomenanya itu. hmm, Tapi apakah berpengaruh? Menurut gue berpengaruh. Hari ini kan kita bisa lihat ada fenomena kayak kemarin pengungsi Rohingya yang lu retweet juga gitu ya, yang kemudian diusir sama mahasiswa. Itu kan menurut gue mahasiswa hanya terdoktrinasi oleh potongan video pendek di TikTok yang kemudian diglorifikasi akhirnya sampai pada mindset mereka untuk mengusir pengungsi gitu. Nah, fenomena ini memang pertarungan kalau kalau di ilmu marketing politik itu ada apa kekuatan media luar ruang dan sebagainya gitu. Nah, ini potensi yang perlu digarap gitu. Jadi kompleksitas permasalahan kampanye politik itu bukan hanya pada ruang mengelola relawan atau mengelola timnya, tapi mengelola media hmm. massanya dan sebagainya gitu. Nah, jadi jawabannya menurut gua apakah berpengaruh? Berpengaruh, tapi tidak jadi jaminan orang itu bisa menang dalam konteks politik. Karena berapa banyak orang yang populer, tapi dalam kondisi real apa lapangan, mereka juga nggak menjamin bisa terpilih gitu. Karena Ya, populer satu hal, tapi elektabilitas dan disukai orang itu lain hal gitu. Kalau kita lihat oke. politik itu popularitas, likabilitas, akseptabilitas, baru elektabilitas kan Iya, iya. ketersukaan, kemudian kedisukaan, baru dipilih gitu. Kayak gitu sih konteksnya. Tapi gini sih bro, kenapa yang pertanyaan pertama itu gue tanya gitu kan? Karena ini memang fenomena yang sering gue lihat ya, bahkan di platform gue sendiri gitu kan. Hmm. Salah satu media gue berekspresi di TikTok, ketika gue hanya menyampaikan pendapat gue, ada orang yang deny gitu kan sama hasil survei. Kemudian gue juga coba main menyelami sosial media lain gitu kan. Terkadang ada beberapa, mungkin ya, ini kecenderungan ya, pendukung salah satu calon yang dia elektabilitasnya rendah gitu ya, pasti dia merasa bahwa elektabilitas ini menjadi sebuah instrumen yang terkadang diragukan kredibilitasnya karena mereka merasa bahwa mereka superior, ya nggak sih? Hmm. Karena mereka hanya berkumpul dengan circle mereka aja sehingga mereka merasa oh banyak kok yang ngedukung kok. Tapi kan mereka mungkin menolak fakta lain bahwa ada pendekatan ilmiah. Jadi kan Hmm. kalau bahasa gampangnya ya kalau kita pernah belajar di
apa namanya kuliah, intinya kan penelitian itu kan data yang terdokumentasikan gitu Yes. kan. Hmm. Ada beberapa orang yang bisa kita jadikan sampel dan itu pun juga emang sampling random gitu. Belum apa ya bahasanya kalau di kuantitatif itu kan ada populasi yang bisa mewakili sampel, sampel bisa mewakili populasi gitu kan. Nah, maksud gue itu mungkin terkadang gitu ya, barangkali ada beberapa masyarakat yang tidak seberuntung kita gitu kan bisa mengetahui urgensi kenapa sih harus ada riset gitu kan, kenapa harus ada apa namanya penelitian itu gitu kan, sehingga ya kita juga perlu mengetahui bahwa data yang ditampilkan itu memang real. Faktanya ya kalau kita berkaca ke belakang pemilu 2014, 2019, lembaga-lembaga riset ataupun survei itu memang mungkin margin errornya nggak terlalu besar ya. Artinya mungkin ketika salah satu lembaga riset A sebelum pencoblosan misalkan memenangkan pasangan A 45%, tapi ternyata di pasca atau pemilihan itu ternyata 46 ya, paling margin error tipis-tipis lah gitu kan. Nah, mungkin ini sih yang perlu coba kita well educate gitu kan ke beberapa orang yang istilahnya itu deny gitu kan, kayak akhirnya mereka meragukan nih kredibilitas dari lembaga survei yang memang sudah terverifikasi oleh KPU. Faktanya kan kita di sini ngomongin tentang kalau misalkan kita meragukan kredibilitas dari lembaga survei, artinya kita meragukan kredibilitas KPU dong. Ya nggak sih? Simpel aja. Ya kan? Artinya Ya, kalau dan misalkan lembaga lembaga survei itu ada di bawah naungan Persepi biasanya. Jadi nah, sekarang sih ada betul. sekitar 64 lembaga kalau nggak salah. Kemudian ketika kita mau jadi, misalkan kan lu bisa beberapa pemilu terakhir itu kan kita selalu lihat ada Realcon sama Quickcon kan. Nah, untuk jadi Hmm, bagian lembaga yang bisa mengakses dan mendaftar apa dan bisa jadi lembaga yang ditunjuk untuk Realcon dan Quickcon itu memang kita harus daftar juga di KPU. Nah, kita juga sedang berproses hmm. di lembaga yang gue kerja di dalamnya gitu. Jadi even memang, nah ini yang menarik adalah gini Bu, pertanyaannya kan nggak semua orang percaya dengan hasil riset. Ya nggak masalah, Betul, betul, betul. nggak masalah. Nggak masalah, betul. Bagi gue nggak masalah. Kenapa? Karena ya boleh jadi memang ada lembaga-lembaga riset di luar sana yang memang nggak kompatibel atau kemudian dia justru menjadi lembaga konsultan sekaligus lembaga risetnya si kandidat tertentu gitu. Sehingga desain pertanyaannya, kemudian orang-orang di bawahnya yang terlibat dalam proses survei dan sebagainya, itu kemudian condong kepada salah satu kubu. Itu sering kali terjadi gitu. Makanya Hmm, bias banget gitu kan. oke, Nah, quality controlnya juga kurang dan sebagainya. Ya akhirnya akhirnya tuh hanya untuk menyenangkan si orang yang membayar gitu, bukan kemudian untuk menunjukkan oke, data, fakta dan realnya seperti apa di lapangan. Nah, itu yang seringkali merusak oke. lembaga survei yang kredibel yang lain gitu. Hmm. Berarti artinya tetap ada margin of error kan? Oh iya, Ada iya. kayak Biasanya kalau gue betul ada desain gap. margin of error-nya 5-7% lah. Nah, itu. Jadi maksudnya apa ya buat siapapun ya yang nanti nonton ini artinya bukan berarti itu 100% menjadi sebuah apa ya data yang real accountable Hmm, gitu ya. hmm, Tapi tadi ada margin of error-nya yang kenapa hmm. kemudian mungkin udah lolos di KPU ya karena margin of error-nya sudah sesuai dengan standar gitu aja Yes, sih. Jadi kayak betul. maksudnya kita juga nggak bisa menolak fakta data dari beberapa lembaga survei yang emang sekarang kan juga tahu sendiri ya ada yang beda-beda tuh. Ada yang duanya Pak Ganjar, ada yang duanya Pak Anies, tapi tetap masih Ah, Pak Prabowo gitu kan. Nah itu kan artinya ada margin of error sesuai dengan tadi yang lu bilang preferensi pertanyaan dan kecenderungan dari iya, si iya. lembaga survei ini, betul kan? Kayak Karena gitu. gue sendiri Betul, betul, betul. merasakan betul, karena gue juga terlibat ya, misalkan kalau ada surnas atau survei di Hmm. kota kabupaten, ya gue juga terlibat untuk merumuskan pertanyaan di kuesioner gitu. Jadi desain Ah, ah. pertanyaan yang berapa ratus pertanyaan itu juga bisa membaca lembaga riset ini tuh condong ke siapa gitu. Jadi pertanyaannya terus berulang, kadang-kadang condong ke salah Hmm. satu kubu, itu juga kemudian menunjukkan bahwa lembaga riset ini nggak kemudian Betul, proporsional untuk menempatkan kandidat yang diuji gitu. Nah ini menurut betul. gue permasalahan, sehingga karena masyarakat nggak tahu desain pertanyaannya, kemudian hasilnya kok Mm-mm. nggak sesuai dengan fakta di lapangan yang dia rasakan, akhirnya kan banyak masyarakat yang kemudian denial atau menolak hasil survei tersebut. Dan gue rasa itu nggak masalah. Ini adalah Betul, bentuk betul. demokrasi, dan kemudian seharusnya lembaga survei atau lembaga riset itu menempatkan diri itu sebagai apa ya, penyokong demokrasi gitu, bahwa this is masalah yang dihadapi masyarakat. Ketika kita sodorkan pada kandidat-kandidat politik atau elit politik, kemudian itu bisa dijawab dan bisa jadikan satu bahan pertimbangan untuk membuat program yang oke. Harusnya sih seperti itu gitu. Ya.
Nah betul ini betul. ya yang terjadi ya. Coba kita geser ke apa fenomena yang tadi lu awal eh, Oke. buka gitu ya terkait dengan Oke, berarti itu kita sepakat ya, kita udah clear ya ya sama ya masalah yang lembaga riset tadi. Oke. iya, kan Mhm. simpelnya gini kalau hasil survei atau hasil riset kayak kita di kampus lah, ketika penelitian skripsi atau tesis atau disertasi, kan kalau kita mau merasakan sop di dalam mangkok itu, nggak kemudian kita satu mangkok cicipi kan, cukup satu sendok aja Mhm. kan. Simpelnya kayak gitu, Mhm. gitu. Jadi apakah sop ini enak atau enggak? Ya kan kita nggak kemudian menghabiskan satu mangkok itu, tapi cukup di ujung sendok misalkan, oh ini udah cukup nih, Betul. enak gitu. Jadi ilmu ilmu riset atau ilmu saintifik digunakan dalam proses politik itu udah dari kapan tahun itu Ya, terjadi dan gua rasa itu clear lah di ruang oke. demokrasi. Nah ini Kecuali coba geser lah. kecuali masyarakat masyarakat percaya sama penerawangan-penerawangan yang Ah itu ya lain cerita, ya itu lain cerita itu karena lain cerita ya. Itu gue masih baca di jurnalnya teman-teman apa di Jawa terutama gitu ya. eh, eh, Kan percaya bahwa kepemimpinan itu adalah given kan. Ada satu hal ya mistik di pemberian. dalamnya yang kemudian harus dibaca. Oh si A ketika jadi pemimpin atau bupati atau kepala daerah itu dia harus punya kerah kepemimpinan. Itu yang diyakini Betul, sama masyarakat di Jawa bahwa ya lu ketika jadi pemimpin nggak kemudian lantas oke gue bisa gitu tapi ada garis Tuhan atau kemudian hal mistik lah yang diyakini oleh masyarakat Jawa gitu itu betul, lain betul. cerita. Nah ini kita coba geser Oke ke deh. lah ke trending Kita geser ya ke topik. topik kedua ya. Mm-mm. Ya ya. Oke, ini lumayan satu. Ini mungkin kalau gue salah tolong dikoreksi ya, karena Hmm. ya gue juga bukan berarti orang yang paling tahu dan paling benar itu yang pertama. Enggak kita lagi sharing. Gue lihat di sini Ya. tuh ada satu fenomena yang unik ya. Unik itu dalam artian gue nggak tahu ini akan ada yang bilang kalau dari versinya timnya Pak Anies jelas mengklaim bahwa ini gerakan organik. Ya, tapi kalau jelas kalau dari sisi lawan bilang bahwa ini adalah setting. Paham nggak sih setting artinya ada orang yang emang jadi tim gitu kan yang emang karena belum ada yang leading nih gitu kan orang-orang K-pop yang kemudian coba terlibat gitu kan di perpolitikan gitu kan sehingga mungkin ya udah akhirnya bagi beberapa orang yang mengabawa ini settingan ini adalah betul-betul skenario yang telah dibuat tapi gitu ya kita kan masih belum tahu nih sampai sekarang juga belum terpecahkan gitu kan siapa orang di balik yang membuat si apa namanya akun Anis Bubble itu yang akhirnya betul-betul membuat kalau gue lihat dari akun-akunnya sih kan gue sering apa namanya ambil sampel ya misalkan ada orang yang kemudian nge-replay gitu ya tweetan dari Anis Bubble ini akunnya gampang sih kita kalau mau ngecek ini akun buzzer apa enggak cek aja profile lah gitu kan ada aktivitas yang lama apa enggak dia betul-betul organik apa enggak di Twitter apakah baru buat di tahun ini gitu kan atau apa nah banyak beberapa orang yang nge-replay atau intinya adalah ikut dalam pusaran FOMO-nya si Anis Bubble ini emang itu yang gue lihat hampir ini survei gue sendiri ya hampir rata-rata memang akun ya akunnya mereka gitu. Maksudnya bukan akun yang baru dibuat di momen itu. Artinya gue bisa bilang bahwa ini bisa gue katakan kecenderungannya emang organik ya dari orang yang terlibat di arus pusaran. Meskipun Bukan akun yang lagi-lagi di belakangnya ada angka-angka keriting gitu ya. itu gue nggak tahu ya kalau yang lu mungkin surveinya ngelihatnya itu angka-angka keriting tapi kalau gue beberapa ngeliat ada beberapa orang yang mungkin ikut-ikutan nge-replay atau apa bahkan sebatas nge-repost itu betul-betulan orang yang emang ada gitu kan maksudnya udah pernah ada historical aktif di Twitter gitu kan meskipun tadi ya gue sampai sekarang belum tahu nih si pembuat akun Anies Bubble ini apakah organik gitu kan atau memang setting dari timnya Pak Anies tapi satu hal yang menjadi menarik di sini bahwa gue paham sih di sini tuh dari Pak Anies ya sendiri ya sebagai sebuah sosok mencoba menyelami apa yang kemudian menjadi tren di Hmm. zaman sekarang gitu kan dari mulai dia coba ikut live TikTok kalau lalu apa namanya ikut terlibat gitu ya atau istilahnya mengikuti dari masing-masing calon gitu kan terus dia banyak juga tuh gitu kan yang betul-betul join di live-nya gitu kan termasuk akhirnya di repost ada potongan-potongan klip bagi orang-orang yang bahkan Pak Anies itu dijuluki sebagai Pak apa ya gue lupa lagi Ani Canap apa ya gue lupa lagi Ani adalah pokoknya nama Korea khusus buat Pak Pak Anies gitu Anies, kan yang Pak dibuat Anies, Pak Anies betul Pak Anies gitu ya. Pak Itu yang memang Anies. dibuat gitu kan terus jadi maksud gue di sini ini kalau misalkan ternyata betul-betul organik, artinya ada sebuah kemajuan dalam demokrasi bagi gue. Itu yang pengen gue highlight. Karena gitu kan kita berusaha atau ada keterlibatan sebuah kelompok tertentu gitu kan. Yang mungkin dari dulu mengkultuskan bahwa mereka itu nggak akan banyak terlibat di perpolitikan. Ya,
bahkan banyak banget ya beberapa kelompok-kelompok besar. Kita bisa akui bahwa K-pop ataupun orang-orang yang suka sama budaya ataupun Korea itu sendiri lumayan banyak ya, termasuk kelompok besar juga di Twitter. Ketika mereka terlibat dalam perpolitikan di Indonesia, artinya ada sebuah kemajuan dalam demokrasi. Ya meskipun motifnya apa di antara mereka kita nggak tahu gitu kan, cuma gua sebagai masyarakat sipil senang melihatnya. Artinya di sini mereka coba berusaha melek nih sama gagasan gitu kan, sama apa yang coba disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Bahkan ketika ada tim lawan nimbrung gitu kan di Anies Bubble itu gitu kan, entah tujuannya menjatuhkan atau bahkan dia membuat akun kloningan gitu kan yang seakan-akan membuat stereotip bahwa Pak Anies ini dikait-kaitkan lah sama kelompok ya biasa gitu kan, Islam garis keras dan lain sebagainya gitu kan. Terus lucunya adalah mereka itu mempermudah bahasa politik menjadi bahasa yang bisa dicerna gitu kan. Kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat anak muda banget. Contohnya misalkan di komen, lu tiba-tiba nimbrung, lu bukan ngedukung gue cuma ngebalas gini, lu nggak diajak, ya kan? Itu ringan, tapi maksudnya di sini membuat sebuah stereotip bahwa mereka tuh punya cara atau kreativitas sendiri dalam mendukung idolanya gitu kan, dan mereka nggak pernah memaksakan orang lain untuk menyukai siapa yang mereka pilih. Mereka hanya sebatas mengungkapkan ekspresi mereka suka terhadap sosok dan personality dari Pak Anies. Itu yang gue lihat dari fenomena Anies Bubble ini sendiri. Meskipun tadi lo udah jawab ya, tentu ada pengaruh terhadap entah nanti suara tambahan dan lain sebagainya, itu pasti gue sepakat. Karena ya barangkali gitu kan dengan adanya kelompok orang-orang yang menyukai Korea ini kemudian mendukung salah satu paslon gitu kan, artinya kan ada kemungkinan gitu kan pertambahan jumlah kuantitas suara gitu kan. Meskipun kita juga belum tahu nih data terbaru ya untuk survei 2024 Januari ini kan belum keluar ya dari masing-masing lembaga gitu kan. Nah, tapi yang jelas bagi gue seneng karena melihat adanya keterlibatan real anak muda gitu kan. Bukan orang yang mengklaim bahwa anak muda perlu terlibat, tapi ini real gitu kan. Kalau ternyata itu organik, gue sangat mengapresiasi bahwa terjadinya kemajuan demokrasi gitu kan. Kita bisa mengubah suasana politik gitu kan menjadi sarana berekspresi dengan cara penyampaian informasi yang ringan, mudah, dan ya unik-unik kreatif-kreatif. Itu menurut gua. Kira-kira gimana menurut lo? Iya ya. Sebenarnya kalau kita lihat ada fenomena campaign yang menarik itu kan karena pertama teman-teman di tiap kandidat itu kan sedang memikirkan campaign yang paling bisa diterima sama anak muda. Jadi reasoning Mm-mm. utama kenapa kemudian menghadirkan kampanye-kampanye kreatif itu karena tim capres-capres ini juga sadar bahwa 54% pemilihnya adalah Gen Z dan generasi milenial kan itu ya. Jadi reasoning utamanya di situ dulu tuh. Alasan utama kemudian mereka menghadirkan pemikiran yang inovatif itu di situ. Kemudian akhirnya di kubu satu misalkan ada desak Anies dengan eh, diinisiasi sama ubah bareng dan sebagainya gitu. Nah menurut gua dari situ sih mulainya. Jadi desak Anies ini jadi snowball yang kemudian lambat laun jadi besar. Kemudian puncaknya mungkin kemarin ketika sampai akhirnya Pak Anies kemudian live TikTok pertama kali live TikTok yang nonton bisa sampai 300 ribu kan jadi trending topik di Twitter dan sebagainya sampai akhirnya dari situ ada Anies Bubble gitu kan Anies Bubble dan kemudian menyasar pada orang-orang di TikTok terutama itu banyak kemudian fatherless gitu ya orang-orang yang merasa bahwa dia punya sosok ayah tapi tidak kehadirannya dirasakan dengan hangat gitu sehingga akhirnya ketika Anies bicara sebagai sosok abah-abah gitu ya sebagai sosok bapak kemudian itu bisa menyasar orang-orang yang kemudian tadi katakan fatherless gitu. Nah, menurut gue terlepas ini adalah satu hal yang disetting atau yang organik, ini salah satu bentuk kampanye kreatif yang menurut gue perlu diapresiasi untuk pendidikan politik. Bahwa gue sempat apa tadi bikin di TikTok bahwa banyak politisi yang enggan turun ke masyarakat karena kos politiknya mahal, ketemu sama masyarakat harus ngamplopin, harus harus ngasih konsumsi dan sebagainya. Tapi ketika kita lihat desak Anies, lu bayangkan di Banyuwangi misalkan kemarin gue lihat di tayangannya ada yang dia perjalanan 15 jam hanya untuk datang ke forumnya Desak Anies gitu dan dia nggak dibayar gitu terlepas ini kemudian seperti apa sama timnya tapi menurut gue ini satu kesadaran kolektif bahwa hari ini kampanyenya tidak lagi kemudian mengarah pada joget-joget atau apa gitu ya, dangdutan dan sebagainya di lapangan terbuka. Walaupun itu nggak salah juga. Nah ini fenomena yang perlu kita dorong untuk bisa diterima oleh kandidat yang lain gitu. Apalagi ada yang bilang atau ada yang mengaku dirinya muda gitu kan. Tapi prosesnya kan kemudian tidak mudah menurut gue gitu. Prosesnya kolonial yang kemudian
KKN dan sebagainya. Nah ini fenomena yang menurut gue sih menarik ya ketika kita bicara desak Anies atau kita katakan ada fenomena teman-teman K-pop yang kemudian mendukung kandidat tertentu. Tinggal kita tunggu aja apakah kemudian ceruk ini akan dimasuki oleh kandidat yang lain atau kemudian starting pointnya ya memang sudah direbut sama Anies gitu ya bahwa branding gemoy, branding Iya. joget-joget, branding politik riang gembira itu kalah seketika dengan live TikToknya Anies Baswedan yang minim modal secara budget gitu. Lu bayangkan cuma sebatas live TikTok orang bisa nonton jutaan gitu. Jadi this is adalah pertarungan yang menurut gua ini pertarungan kreatif, pertarungan gagasan, pertarungan rekam jejak betul gitu. Nah itu sih yang perlu Oke, dianalisa. oke. Gue sih mengapresiasi. Tapi iya, iya, betul, betul. Tapi apa namanya tadi, kalau mungkin lu lihat secara histori, entah gue yang salah atau lu yang salah ya. Tadi kan lu bilang berarti kronologinya itu kan desak Anies dulu. Berarti Hmm. kayak Anies Bubble ini sebetulnya efek domino daripada program yang Yes, mereka buat yes, sendiri gitu ya. yes. Betul ya. Dan Terus sehingga konsistensi itu akhirnya kemudian bisa diterjemahkan oleh masyarakat bahwa memang layak nih gitu untuk kemudian didukung di media sosial gitu. Lu bayangkan dua kandidat yang lain logistiknya begitu kuat, yang satu kandidat logistiknya bahkan sering dihambat gitu. Tapi apa yang kemudian di pikiran yang kreatif untuk menghadirkan satu inovasi, ya kemudian itu di leading kan akhirnya. Kayak gitu sih. tapi menurut lu penting gak sih kalau misalkan kita perlu tahu bahwa Anies Bubble ini sebetulnya satu gerakan yang emang terjalin secara organik, dalam hal ini adalah relawannya secara sukarela gitu kan, yang nggak bisa dikontrol lah, bahasanya kalau relawan itu kan nggak bisa dikontrol ya, mereka Hmm. bebas melakukan sesuka hati mereka, ataukah yang tadi gue bilang ini betul-betul emang setting politik yang emang udah disusun oleh timnya Pak Anies. Menurut lu Hmm. dua hal itu kecenderungan pendapat lu lebih ke arah mana? Atau itu menurut lu pembahasan yang penting gak sih untuk masyarakat itu tahu tentang Anies Bubble ini sebetulnya apa motif gitu kan, dan kenapa, why gitu kan, why kenapa akhirnya mereka ada gitu nih sekarang dan bisa menjadi sebuah corong politik yang baru nih gitu kan di Twitter khususnya gitu. Gimana kalau menurut lu? Gua rasa sih untuk masyarakat itu nggak jadi satu pertanyaan yang krusial ya. Ini di setting atau tidak gitu. Tapi poinnya adalah bahwa kemudian masyarakat saling aware gitu. Kan di teman-teman K-pop juga pasti gue rasa ikatan sosial, ikatan emosional mereka kenceng kan. Karena kan dia ada di Mm-mm. komunitas K-pop gitu. Jadi kadang-kadang komunitas K-pop ini kan kita harus baca bahwa ini tuh teman-teman yang bisa diajak ketika salah satu orang yang dipanut dan dijadikan panutan di komunitasnya bisa mengarah ke sana gitu. Itu kan apa ya small group paradigm lah gitu ya. Satu siklus sosial yang kemudian bisa diarahkan ke salah satu kubu karena ada satu fenomena yang terjadi dalam hal politik. Tapi menurut gue sih Mm-mm. secara umum masyarakat tuh nggak akan kemudian mencari tahu lah ini settingan atau tidak sih dan sebagainya. Tapi untuk pendukungnya mungkin kandidat-kandidat tertentu pasti akan cari tahu sampai ke seluk-beluk. Bahkan mungkin di kubu tertentu dia akan mendesain ulang kampanyenya Ya, seperti apa gitu. Atau bahkan dia bisa bisa menjelma dan kemudian menyusupi komunitas K-pop itu supaya menggembosi kampanye kreatifnya dari kubu oke. 01 misalkan. Itu fenomena politik yang seringkali terjadi lah gitu. Poinnya sih di Oke, situ. oke. Dan menurut gue sih Artinya itu mungkin inline dengan narasi asal bukan 02 bro. Nah ini kan asal bukan Prabowo. ya asal Ah, asal itu bukan yang Prabowo viral ini tuh. kan inline Asal nih bukan garis Prabowo. garis garis trendingnya inline gitu. Tinggal kita lihat ke depan seperti apa sih. Oke, oke. Jadi Oke. artinya di balik itu semua gitu ya, entah itu organik atau entah itu tersistematis, kita tetap perlu respect ya, bahwa itu Yes, adalah yes, cara-cara kreatif, ya, yes, cara-cara terbarukan yang yes. belum ada gitu kan, belum pernah digunakan sebelumnya juga, dan wow, ini salah satu keterlibatan satu kelompok yang luar biasa gitu kan Hmm. di entitas politik untuk saat ini gitu kan. Ya, Sebetulnya gue mau nanya lagi sih, cuma karena waktu terbatas mungkin kita keep dulu kali ya. yes, Nah, betul. tadi tuh statement lu yang terakhir tuh tentang asal bukan Prabowo. Pertanyaan gue ini sebetulnya mungkin bisa disimpan ya gitu ya. Ini itu adalah strategi dari 03 yang mungkin merasa nggak pede untuk satu putaran, ataukah asal bukan Prabowo ini diinisiasi juga oleh tim 01? Nah, itu Ya. pertanyaan yang harus nanti kita coba bahas ya. Kenapa ada gerakan asal bukan Prabowo gitu kan? Apa motif dibaliknya, dan
apa yang menjadi strategi dengan adanya gerakan asal bukan Prabowo ini? Itu kali ya. Oke, siap. Ini menarik sih. Semoga Boleh, boleh. nanti ada diskusi selanjutnya untuk bahas ini dan thanks Oke. buat diskusinya untuk episode pertama di apa teman mikir. Semoga bisa jadi manfaat untuk teman-teman di luar sana dan kita akan menjawab Oke. pertanyaan lu tadi asal bukan Prabowo seperti apa sih narasi yang apa Oke. disampaikan ke publik dan semoga ini bisa manfaat lah buat teman-teman. Kalau manfaat jangan lupa di like, komen dan subscribe ya, Bud ya. Oke, Itu oke. dulu mungkin ya. Terakhir, Ah, sebelum sebelum gue tutup, ah, gue disclaimer dan mungkin mohon maaf ya karena apa namanya orang-orang yang penyuka Korea ini kan mereka juga kritis ya. Jadi kalau ada kesalahan gitu ya dalam menggunakan istilah gitu kan. Nah, ini sorry banget juga ya karena yes, ya, kita ya. juga belum terlalu menyelami tentang Oke. ya hal-hal tersebut gitu. Jadi sorry banget. Itu aja sih Ya. paling dari gue. Oke, makasih banyak ya, Bud ya. Oke, thank you. Kita Ya, next diskusi lagi, ngobrol ya. lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.